Sebelumnya, saya harap kepada teman-teman untuk open cam supaya kita bisa saling melihat satu sama lain, mengenal satu sama lain. Kita bersatu di dalam doa. Seperti lagu yang sudah kami nyanyikan ya Bapa, kami menaikkan syukur kehadapan-Mu atas segala perlindungan dan juga penyertaan-Mu kepada kami. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin kami, beri kami kefokusan ya Bapa, dan juga berikan hikmat-Mu kepada abang kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, untuk teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini, kiranya Engkau yang berkati, agar kiranya mereka dapat segera bergabung bersama kami ketika kondisi mereka pun tidak baik. Bapa, Engkau yang berkati agar kiranya yang sakit dapat sembuh, yang sedang memiliki masalah Bapa, Engkau yang kuatkan dalam menjalaninya Bapa. Dan Bapa, banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Engkau ampuni, sucikan, kuduskanlah kami sebelum datang ke hadapan-Mu. Ini doa kami ya Bapa, dan in Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membaca ayat dari Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 10 ayat 14 sampai 15. Roma 10 ayat 14 sampai 15 dan Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Saya minta yang membaca Yesaya 6 ayat 8 Christopher. Saya baca dulu dari Roma 10 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kepada Christopher. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dua ayat ini mungkin dalam konteks yang berbeda, satu di Perjanjian Baru, satu di Perjanjian Lama, tetapi memiliki tujuan yang sama, mengenai panggilan Allah kepada orang-orang yang percaya. Seperti di ayat di Roma 10 ayat 14 sampai dengan 15. Ketika banyak orang yang belum mengenal tentang Allah, belum mengenal tentang siapa itu Yesus, bagaimana mereka dapat mendengarkan, bagaimana mereka dapat percaya kepada Allah jika tidak ada yang memberitakan kepada mereka. Dan bagaimana ada yang memberitakan kepada mereka jika tidak ada yang diutus. Sama seperti Allah memanggil Yesaya dengan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Sementara Yesaya menjawab dan meresponi, ini aku, utuslah aku. Lalu bagaimana dengan kita? Panggilan yang sama yang Allah berikan kepada Yesaya, begitu juga Allah memanggil kita sebagai orang yang percaya. Jika Yesaya menjawab iya, dan menyatakan diri untuk siap pergi, bagaimana dengan kita? Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, kasih Allah dan juga karya yang telah Allah berikan kepada dunia ini. Begitu juga Dia meletakkan beban itu kepada kita memberitakan Injil. Mari kita sembah Allah kita dan kita renungkan lagu yang akan kita nyanyikan, Filled with Compassion. Death on a cross.
kepada Bang Jipa, kami persilahkan. Baik, teman-teman yang terkasih, terima kasih untuk kesempatannya. Mari sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh menerima panggilan Tuhan, undangan Tuhan untuk masuk ke dalam rancangan besar Tuhan bagi dunia ini. Kami bersyukur kalau kami bisa mengenal Tuhan, bisa bertumbuh menjadi milik Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, belajar, dan kami telah juga dilayani melalui pelayanan mahasiswa, secara khusus di kampus kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kiranya Engkau terus tolong kami untuk kami makin menghayati apa arti bagi kami untuk menjadi pengikut Tuhan. Apa arti menjadi murid Kristus di tengah-tengah dunia ini? Apa artinya ketika kami dipanggil oleh Allah, ketika kami mengenal Tuhan, ketika kami belajar mengasihi Tuhan, ketika kami belajar untuk menjadikan Kristus sebagai yang utama? Apa artinya? Apakah itu artinya bahwa kami bersyukur memuji Tuhan untuk keselamatan kami saja? Atau apakah itu berarti bahwa Tuhan menetapkan kami untuk satu tugas yang utama? Tuhan, tolong ajari kami, tolong pimpin kami. Biarlah ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkannya, atau ketika kami mendiskusikannya, Tuhan mencelikkan mata kami. Roh Kudus Allah memimpin, baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, supaya kami sama-sama memahami dan hati kami berkobar-kobar untuk mau meneruskannya kepada orang lain. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman yang terkasih, saya izin share screen ya. Apakah kalian sudah lihat screen-nya? Sudah, Bang. Sudah ya. Oke, baik teman-teman. Saya ingin kita hari ini mendiskusikan satu bagian daripada firman Tuhan. Dari kita buka dari Markus pasal yang ke-6. Mari kita buka Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-30 sampai kepada ayat yang ke-44. Saya mau minta kesediaan apa ya? Tadi ada yang dari FEBD 3 ya. Benar ya? PB dari FEBD 3 ya? Iya, Bang. Oh, oke. Minta kesediaan PB ya. Bacakan bagi kita cerita dia Yesus memberi makan 5.000 orang dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai yang ke-44. Markus 6 ayat 30 sampai 44, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi mereka bertolak, banyak orang melihat mereka,
Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu, begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 50.000 orang laki-laki. Oke, terima kasih untuk review. Nah, teman-teman, ya saya mungkin ada yang belum kenal kali ya. Perkenalkan, nama saya Jupa. Saya alumni Fakultas Hukum USU. Lalu saya saat ini melayani sebagai staf Ketantas di Medan. Saya sudah menikah dan punya 2 orang anak, yang perempuan namanya Givi, yang laki-laki namanya Gideon. Istriku namanya Apri, dia alumni dari Fakultas Keperawatan USU. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita membaca narasi kitab Injil, narasi Injil-Injil, secara khusus yang paling jelas itu, kalau kita lihat di dalam narasi Injil Markus, bahwa siapakah yang disebut sebagai seorang murid. Kalau kita membaca dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-15, maka kita lihat nanti ketika itu Yesus naik ke atas bukit. Lalu setelah dia berdoa, dia memanggil ke-12 rasul itu. Nah, ada kriteria yang dikatakannya, bahwa murid yang dimaksud itu adalah seseorang yang dipanggil oleh Yesus. Artinya murid itu adalah seorang yang dipanggil oleh Yesus untuk datang kepada Yesus, lalu untuk bersama-sama dengan Yesus dan diutus oleh Yesus. Nanti kalau kita lihat di dalam bagian itu, maka murid itu adalah seorang yang called by Jesus, called to Jesus, called to be with Jesus, dan called for Jesus. Jadi kita dipanggil untuk kita dipanggil oleh Yesus untuk datang kepadanya, gitu ya. Nah, kalau kalian masih ingat perkataan Dietrich Bonhoeffer yang sering dikutip itu, dia mengatakan bahwa if Christ calls you, he bids you come and die. Jadi ketika Kristus memanggilmu, maka dia menawarkan kepadamu, come, mari, dan mati. Nah, oleh karena itu teman-teman yang terkasih, kita harus sadari bahwa begini, pemuridan Yesus itu adalah pemuridan yang punya tujuan yang jelas. Pemuridan Yesus itu adalah untuk menghasilkan orang-orang yang persis dengan dia, yang siap meneruskan misinya ketika ia tidak hadir lagi secara fisik di dunia. Jadi teman-teman yang terkasih, kalau kita perhatikan, kalau kita nanti mempelajari tentang pemuridan, nah maka kita akan belajar bahwa bagaimana Yesus dia sadar bahwa pelayanannya di bumi ini, di dunia itu hanya mungkin sekitar 3 tahun menurut catatan sejarah. Tetapi dia tahu, lalu bagaimana dia bisa menjangkau atau bagaimana dia bisa menyatakan kuasa keselamatan yang dihadirkannya di tengah dunia ini kepada seluruh bangsa, yaitu dengan menjadikan murid-murid yang
sama persis dengan dia. Dia sekarang sedang ingin membentuk ada orang-orang yang memiliki karakter yang sama dengan dia. Dia ingin menghasilkan orang-orang yang memiliki kasih yang sama seperti dia, ketabahan yang sama seperti dia, keteguhan yang sama seperti dia, beban yang sama seperti dia, kegelisahan seperti yang dialaminya. Jadi Yesus punya tujuan yang jelas. Nah, oleh karena itu teman-teman yang terkasih, kalau kita nanti membaca di dalam Injil Markus, saya paling suka dengan Injil Markus karena Injil yang pendek itu menolong kita untuk melihat apa artinya menjadi murid Kristus. Maka ketika kita melihat nanti, kita akan melihat bagaimana Yesus mulai dengan merekrut orang, dia menetapkan sendiri siapa yang akan dimuridkannya, lalu nanti dia akan meminta orang itu untuk bersama-sama dengan dia, supaya nanti dia nanti dilatih, digembleng, ditantang untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Nah, dia mengatakan demikian. Lalu salah satu yang dilakukannya adalah tidak saja mengajar, tetapi juga melatih. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita baca di dalam teks kita itu, maka sebelum ayat 30, itu ada ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13. Di situ kita melihat bagaimana Yesus mengutus ke-12 rasul itu, ke-12 murid itu untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat, untuk mengusir banyak setan, dan menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus tidak saja menunjukkan kepada mereka bahwa ada kuasa, tapi sama seperti yang tadi di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 itu, bahwa dia mengatakan bahwa orang itu diutusnya dengan kuasa, diberinya kuasa untuk diutus, dan itu dilakukan oleh Yesus. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita baca di situ ayat 30 kita lompat, maka di situ ke-12 rasul itu pulang, lalu mereka kembali kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus lalu menceritakan apa yang mereka telah ajarkan, apa yang mereka telah kerjakan. Tapi teman-teman, mari perhatikan. Yesus itu tahu bahwa mereka itu kelelahan. Dikatakan di ayat 31 bahwa mereka tidak sempat untuk makan. Lalu Yesus yang mengetahui hal itu, dia berkata kepada para murid itu, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian beristirahat dan bisa makan. Artinya apa? Teman-teman yang terkasih, Yesus tahu bahwa kebutuhan para murid itu adalah beristirahat. Kebutuhannya adalah beristirahat. Yesus seakan-akan ingin menunjukkan betapa istirahat itu juga adalah bagian dari bentuk pelayanan. Tetapi sayangnya teman-teman, apa yang tadi kita lihat bahwa di tengah-tengah kelelahan mereka harus mendapatkan ada ribuan orang yang berbondong-bondong. Teman-teman yang terkasih, kalau nanti kalian memperhatikan teks daerah ini dikatakan itu adalah di daerah, maka kalau Yesus sedang menyeberang dari satu titik ke titik ini, dari Danau Galilea itu, maka orang-orang ini berjalan berkeliling. Dan itu rumornya begitu cepat sekali. Oh, Yesus mau datang, Yesus mau datang, Yesus mau ke tempat itu, Yesus mau ke tempat itu. Lalu tiba-tiba ada ribuan orang yang datang dan berada di tempat itu. Lalu teman-teman yang terkasih, apa yang terjadi? Ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lalu nanti kita lihat nanti yang di ayat selanjutnya. Ketika para murid berkata, suruhlah mereka pulang, guru. Udah malam ini. Lalu Yesus bilang, enggak, kamu harus memberi mereka makan. Lalu teman-teman, ini menimbulkan dua pertanyaan. Bukankah Yesus yang mengajak para murid ke tempat yang sunyi untuk beristirahat? Lalu mengapa dia mengajar? Ya kan? Bukankah kebutuhan para murid itu adalah beristirahat? Mengapa Yesus mengabaikan kebutuhan itu? Atau singkatnya begini, mengapa Yesus mengubah rencananya? Teman-teman yang terkasih, mengapa Yesus mengubah rencananya?
Ini menjadi satu pertanyaan kunci untuk kita bisa memahami teks ini, mengapa Yesus dan mengapa para narator menempatkan teks ini di tempat ini. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini bahwa yang ingin ditunjukkan oleh narator bahwa Yesus adalah gembala. Yesus adalah gembala. Teman-teman yang terkasih, apa yang ditunjukkannya? Kita lihat ada dua petunjuk yang dikatakan. Bahwa Yesus melihat orang banyak seperti domba tak bergembala. Yang pertama. Lalu yang berikutnya, dia tergerak oleh belas kasihan. Lalu dua hal itulah yang melahirkan satu tindakan yang nyata dari Yesus. Yaitu mengajar dan memberi makan. Nah, teman-teman coba perhatikan Alkitab kita. Kalau tadi ayat 6b sampai ayat yang ke-13 itu adalah narasi tentang Yesus mengutus ke-12 murid. Bukan kenapa harus diselingi dengan kisah Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Kenapa? Bukankah kalau kita perhatikan ayat 14 sampai 29, seandainya itu tidak ditulis, maka cerita ini kayaknya lanjut banget gitu. Ya kan? Cerita ini enak aja gitu, lanjut gitu. Tapi kenapa dia harus menunjukkan kematian Yohanes Pembaptis? Nah, ini adalah pembacaan saya. Ini adalah cara saya membaca teks ini dan memahami teks ini. Bahwa narator sedang menunjukkan bahwa gembala yang memberitakan kerajaan Allah, gembala yaitu Yohanes Pembaptis telah dipenggal. Sementara itu, gembala Israel. Nah, teman-teman yang terkasih, kita harus pahami bahwa di Israel itu, gembala itu adalah metafora yang dipakai untuk menggambarkan pemimpin. Dan pemimpin Israel itu ada dua. Satu pemimpin politis, satu lagi yaitu adalah raja. Yang kedua adalah pemimpin agama, yaitu adalah para imam. Nah, teman-teman yang terkasih, ternyata dari cerita tentang kematian Yohanes Pembaptis, kita menemukan bahwa gembala politik Israel, gembala politik orang Israel itu penulis ini menampilkan dengan jelas bahwa gembala politik Israel itu telah gagal. Kenapa? Karena dia, sekalipun dia tidak suka, tetapi dia memenggal kepala si Yohanes Pembaptis hanya untuk mengikuti keinginan istrinya. Ya kan? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa gembala Israel itu telah serong. Gembala Israel itu benar-benar gagal menunjukkan dan mengutamakan kerajaan Allah. Lalu bagaimana dengan pemimpin agama? Maka nanti kita akan lihat, teman-teman, di pasal yang ke-7 kita akan bertemu bagaimana pertentangan Yesus dengan para pemuka agama. Bagaimana para pemimpin agama itu lebih mengutamakan ritual daripada spiritualitas, daripada mengarahkan umat Israel kepada Allah dengan memberikan pengajaran Alkitab, pengajaran yang sehat, dan menceritakan apa yang Tuhan mau. Jadi teman-teman yang terkasih, Yesus sadar bahwa ketika dia melihat orang banyak itu seperti domba tak bergembala, maka dia sadar bahwa orang Israel yang berbondong-bondong itu kalau 5.000 teman-teman besar sekali. Ya kan? Bahkan sejarah yang saya pernah baca, jumlah penduduk sekitar 188.000. Itu dari utara sampai selatan.
Kalau begitu ini jumlah yang sangat banyak sekali. Ada 5.000 orang dan dia melihat bahwa mereka itu orang-orang yang lapar. Bukan saja lapar secara fisik, tetapi juga lapar akan pengajaran yang benar. Akan pengajaran yang utuh tentang kerajaan Allah. Itulah mengapa dia mengajar dan memberi makan. Teman-teman yang terkasih, berencana itu menunjukkan bahwa ia ada tanggung jawab. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya jaringan abang itu bermasalah. Halo, halo. Apa aku sudah masuk lagi? Ya, sudah bang. Sudah ya, Surya tiba-tiba hilang ya. Kalian tadi sudah paling ingat tadi, Santi, aku sampai mana yang kalian dengar, Santi? Tentang sejarah tadi bang. Belas kasihan. Oh, masih sampai di situ ya. Oh, oke, oke. Lanjut ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan bahwa tindakan Yesus mengubah rencana itu menunjukkan bahwa ia adalah gembala yang bertanggung jawab atas orang banyak. Kalau kita baca nanti Yeskiel pasal 3 akan menemukan bagaimana kemarahan Allah terhadap para pemimpin Israel karena umatnya. Allah menggambarkan dengan sekali begini, bahwa bulunya kamu ambil dan yang luka tidak kau rawat. Lalu Allah berkata di ayat yang ke-11 pasal 34 itu, bahwa aku sendiri akan menggembala, kata Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes, maka itu terlihat yang ke-10. Karena Yesus berkata, akulah gembala. Penggenapan Yeskiel 34 itu lihat dari tindakan Yesus dan mengajar orang banyak ini. Keluar lagi ya, Kak? Iya, sepertinya. Kita tunggu ya. Dan mungkin bisa sambil dihubungi ya, bang. Halo bang. Oke, maaf sekali lagi ya. Semoga ini aku sudah ganti jaringan, semoga tapi satu provider sih, jadi sama aja ya, ganti jaringan satu provider. Oke, lalu teman-teman, apa arti menjadi gembala? Jadi gembala itu adalah gembala itu berperan penting dan bertanggung jawab atas kawanan domba. Kalau nanti kita melihat nanti tentang bagaimana sejarah menunjukkan catatan sejarah, maka kita melihat bahwa gembala itu adalah orang yang dia adalah figur daripada perjuangan, kewaspadaan, ketelitian, kepedulian, dan pengorbanan diri. Gitu. Kenapa? Karena begini teman-teman, domba itu termasuk hewan yang bodoh. Bodoh itu karena gini, dia itu tidak sadar bahwa dia dalam keadaan bahaya. Dia tidak sadar kalau dia tersesat. Dia tidak sadar kalau dia sekarang sedang jalan ke jurang.
Dia tidak sadar kalau dia diserang, ada pemangsa di sekitarnya. Dia tidak sadar kalau dia dicuri. Nah, kalau katanya begitu. Lalu apa yang dilakukan biasanya? Secara sederhana apa yang dilakukan oleh gembala itu katanya begini. Pagi-pagi biasanya gembala itu akan berjalan seperti gambar ini, menuntun domba-dombanya itu ke tempat sebuah ladang atau sebuah ladang hijau untuk mereka bisa makan. Selama dia siang-siang itu, selama pagi sampai siang sampai sore itu, si gembala ini dia itu akan melayangkan matanya dari sudut kiri sampai sudut kanan untuk melihat apakah ada gerak-gerik pemangsa, apa ada gerak-gerik pencuri yang akan mengambil mereka. Dan biasanya dombanya itu bukan cuma satu, itu sekawanan gitu. Bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Jadi dia butuh kacamata yang serius gitu. Dan sifatnya adalah waspada. Lalu ketika malam, biasanya menjelang malam itu kalau mereka akan terlalu jauh pulang ke kampung, yang dilakukannya adalah mencari gua tempat mereka beristirahat. Apa yang dilakukannya? Dia akan masuk ke dalam gua itu untuk memperhatikan apakah gua itu tidak hanya memiliki satu pintu, apakah tidak ada binatang liar, tidak ada binatang buas atau ular yang mematikan yang ada di dalam gua itu. Nah, artinya apa? Jadi gembala adalah orang yang mati duluan gitu. Kalau ada singa tiba-tiba di situ, mati duluan lah dia gitu ya kan. Jadi dia adalah orang yang rela memperjuangkan sesuatu. Lalu ketika dia masuk ke dalam ketika dia sudah memastikan aman, maka dia akan menyuruh kawanannya itu masuk ke dalam. Begitu kawanan dombanya itu masuk ke dalam, maka dia akan menutupi pintu gua itu dengan apa? Dengan pohon-pohon, ranting-ranting pohon, cabang-cabang, supaya tertutup. Karena itu dingin di luar, tapi dia bisa hangat. Lalu dia akan tidur itu di mulut pintu gua. Artinya apa? Ketika dia mendengarkan suara gerak-gerik yang mencurigakan, maka dia akan bangun dan mengantisipasi. Artinya apa? Itulah jadi gembala itu yang dipahami oleh orang Israel yang mereka sangat memahami sekali. Mereka itu tahu bahwa gembala itu adalah figur perjuangan, figur sebuah kewaspadaan, ketelitian, kepedulian, dan pengorbanan diri. Dan Yesus sedang menunjukkan itu. Dia tahu pasti bahwa orang banyak ini sedang tidak punya gembala. Dia waspada bahwa ketika mereka akan, kalau disuruh pulang, mereka akan kelaparan di tengah jalan. Dia teliti, dia peduli. Lalu teman-teman yang terkasih, beban sebagai gembala itulah yang ditularkan oleh Yesus kepada para murid. Caranya apa? Waktu murid yang tidak sadar itu, teman-teman perhatikan kalimat yang dipakai oleh para murid. Tuhan, suruhlah mereka pulang. Ini sudah hari, sudah malam. Lalu kata Yesus apa? Kamu harus memberi mereka makan. Artinya kamu harus bertanggung jawab atas mereka. Lalu coba perhatikan pertanyaannya. Saya ubah kalimatnya. Jadi kamu berpikir bahwa kita harus mengeluarkan 200 kali upah harian buruh untuk memberi mereka makan. Anggap deh, tukang itu 100.000 gajinya sehari. Kita pakai upah. Jadi 200 kali 100.000 itu berarti 20 juta. Lalu seakan-akan murid berkata begini. Jadi Tuhan, maksud Tuhan, kita harus keluarkan 20 juta untuk memberi mereka makan. Tetapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? 5 roti, 2 ikan gitu. Ya sudah. Lalu terjadilah mukjizat. 5 roti, 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, bahkan lebih 12 waktu. Tetapi yang ingin ditunjukkannya adalah bahwa dia sedang melatih, dia sedang mengajarkan kepada para murid bahwa menjadi gembala
itu adalah tugas dan tanggung jawab kalian. Mengorbankan 200 dinar enggak masalah. Tapi kalau itu pun tidak ada, apa yang ada akan dicukupkan oleh Tuhan. Lalu teman-teman yang terkasih, apa yang menjadi refleksi bagi kita dari cerita ini? Ya, saya skip kita ke bagian daripada refleksi ini. Apa yang menjadi refleksi bagi kita? Yang pertama adalah, teman-teman, bahwa Yesus memanggilmu dengan tujuan yang jelas. Teman-teman yang terkasih, tentu gini, kalau kita ber-PA, maka kan prinsipnya adalah Yesus menunjukkan bahwa dia adalah gembala yang bertanggung jawab atas orang banyak dengan memberikan pengajaran dan memberikan makan. Lalu Yesus juga mengajar para murid supaya mereka menjadi gembala. Teman-teman yang terkasih, apa menjadi refleksi bagi kita adalah begini. Yesus memanggilmu dengan tujuan yang jelas, teman-teman yang terkasih. Ketika kamu dipanggil oleh Tuhan, baik melalui KKR di PMB, baik melalui KKPA-mu, baik melalui pengurus yang mengajakmu untuk ikut kebaktian atau untuk ikut kelompok kecil, itu adalah satu sarana yang Tuhan sediakan untuk memanggilmu. Dan ketika kamu merespons panggilan itu, maka kamu harus sadar bahwa Yesus memanggil kita dengan tujuan yang jelas, yaitu adalah memiliki keserupaan dengan kita. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih, coba mari kita pikirkan. Selama kita menjalani kemuridan kita, mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sudah 4 tahun. Apakah kita menyadari gitu? Apakah kita sedang berjalan makin menuju keserupaan dengan Yesus? Atau tidak? Atau yang berikutnya, teman-teman. Apakah saat ini karaktermu makin serupa dengan Kristus? Apakah prioritas hidupmu itu makin menjadi seperti prioritas Tuhan? Apakah kasihmu, kegelisahanmu, kesukaanmu itu makin serupa dengan Kristus atau tidak? Itu menjadi refleksi yang pertama bagi kita. Bahwa Yesus memanggil kita dengan tujuan yang jelas. Yang kedua adalah, refleksi yang kedua bagi kita adalah, sebagai murid Yesus, maka Yesus sedang mempersiapkanmu menjadi gembala atas orang-orang tak bergembala di sekitarmu. Teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat ya, bahwa kita itu dipanggil bukan hanya untuk menikmati diri kita, tapi kita itu dipanggil untuk dipersiapkan oleh Tuhan, meneruskan misinya di tengah-tengah dunia ini. Teman-teman yang terkasih, mungkin kamu tidak menyadari itu. Atau mungkin kamu belum menyadari itu. Tetapi ketika Tuhan memanggilmu dari kegelapan, ketika Tuhan membebaskanmu daripada perbudakan dosa, Dia tidak memanggilmu untuk kamu bisa mengalami kemerdekaan saja, tetapi Dia juga memanggilmu untuk kamu bisa berpartisipasi di dalam rancangan Allah untuk juga membebaskan, memerdekakan orang-orang. Teman-teman yang terkasih, siapapun kita, ketika kita mengaku sebagai murid, maka Allah sedang mempersiapkan kita menjadi gembala atas orang-orang tak bergembala di sekitar. Mungkin kamu bertanya, siapakah orang-orang yang tak bergembala di sekitarmu? Mereka adalah temanmu, satu angkatan. Mereka adalah temanmu yang ngambil mata kuliah yang sama denganmu. Mereka adalah orang yang ketika kamu kuliah online, mengaktifkan Zoom-nya, tetapi tidak hadir di situ. Itulah orang-orang yang tak bergembala. Itulah orang-orang yang hidupnya tidak tahu. Hidupnya di luar daripada kerajaan Allah. Yang hidupnya masa bodoh dengan Allah. Yang nggak peduli dengan Tuhan.
Itulah orang yang tak bergembala. Dan untuk itulah kamu sedang dipersiapkan Tuhan. Teman-teman, maka kita perlu bertanya, apa hal yang paling menggelisahkan? Kalau kita perhatikan ya, apa kata kunci yang dari apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu adalah kata belas kasihan. Tergeraklah dia oleh belas kasihan. Artinya apa? Ada sesuatu yang menggelisahkan Yesus, ada sesuatu yang menggerakkan dia dari dalam, yang sampai-sampai dia tidak bisa membendung. Dia tidak bisa membendung keinginan itu. Dia tidak bisa membendung sesuatu dorongan yang menggerakkan dia dari dalam. Dan biasanya itu adalah hal yang paling menggelisahkan. Makanya teman-teman, ketika kita bicara hari ini bicara dalam konteks regenerasi, maka saya ingin men-challenge kalian, adik-adik yang masih potensial, masih berkesempatan untuk bisa melayani 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Coba kau tanya, pernah nggak gelisah hatimu melihat mahasiswa? Kalau kamu tidak pernah gelisah, let me ask you, are you serious to declare yourself, I am a disciple of Christ? Serius nggak kamu? Dari sekian banyak kehidupan mahasiswa, masakan tidak ada satu hal yang menggelisahkan, yang memaksamu untuk meninggalkan kenyamanan, mengubah rencanamu. Bayangkan, Yesus mengubah rencana karena dia digerakkan oleh sesuatu dari dalam hatinya. Dia melihat orang-orang itu tidak bergembala. Lalu dia mengubah rencana hidupnya. Dia mengubah prioritasnya. Dia tahu prioritas para murid itu adalah istirahat. Dia tahu kebutuhan mereka adalah istirahat. Tapi dia mengubah itu semua. Nanti kalian bisa baca di ayat 46 sampai mereka akan Allah dengan utuh, dengan lebih ekstravagan lagi. Tetapi yang menjadi prioritasnya, Yesus mengubah apa yang menjadi kebutuhan para murid. Dia mengubah rencananya tanda kutip karena dia digelisahkan oleh sesuatu. So pertanyaannya adalah, apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu gelisah? Kalau ya, apakah kamu memang mau mengubah rencanamu? Mungkin kamu berencana bahwa enggak usah Kak. Sama PK kamu kau berkata, enggak apa-apa Kak, aku mau jadi PKK seumur hidup. Mungkin kamu berpikir, aku mau menyelesaikan kuliahku 3,5 tahun. Tetapi apakah kegelisahan dalam hatimu itu tidak mengubah? Apakah cerita Tuhan ini tidak menjadi teladan yang perlu kau ikuti? Saya sungguh menantang adik-adik. Coba mari belajar. Coba terus kita menguji kemuridan kita. Kita menguji keserupaan kita dengan Tuhan. Apakah kegelisahan Tuhan masih tetap menjadi bagian kita? Apakah kasih Tuhan itu masih meliputi, menaungi kita? Apakah rencana Tuhan itu juga menjadi rencana kita? Teman-teman yang terkasih, saya ingin menantang kalian selama mungkin 4 atau 5 bulan ke depan kalian akan menggumulkan. Saya sangat menantang kalian. Coba temukan apa yang menjadi apa yang kalian inginkan. Apa hal yang Allah ingin, yang Allah taruh di dalam hatimu, yang Dia sedang ingin mengguncang hidupmu, mengubah rencanamu, menggelisahkanmu sehingga kamu mau berjuang di dalam pelayanan.
Mungkin kamu berkata, ya tapi kan Bang, aku udah cukup. Cukuplah bagiku untuk melayani 1 tahun. Ya, kalau memang itu, coba terus tanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, serius enggak? Memang benar aku cukup berhenti di sini. Teman-teman, saya kemarin baru cerita kepada adik kelompok kecilku nih, tentang bagaimana Tuhan memberikan satu beban di dalam hatiku. Waktu itu aku, ini flashback ya, tahun 2004. Mungkin kalian baru lahir kali di situ. Enggak ya? Udah sekitar 5 tahun lah ya, 5-6 tahun gitu ya. Udah tahun-tahun 2000-nya kalian kan, 99 2000-nya kalian ini kan. Waktu itu aku berdoa karena aku cerita kepada anak SMA kelas 3 gitu, kelas 2 gitu ya. Waktu itu kami cerita tentang keinginannya untuk jadi dokter, lalu ngambil fakultas apa. Lalu aku cerita kepada dia tentang aku dulu pengen mau ambil akuntansi di Unpad. Dan pikiranku cuma itu aja. Pokoknya Bandung, 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 Bandung. Bandung is apa ya? Bandung adalah kota idamanku. Kata orang itu adalah tempat yang baik untuk belajar, untuk berkeluarga, dan untuk berwisata, katanya gitu. Dan aku mau ke situ. Dan anak SMA, guys, kelas unggulan selalu berpikirnya adalah kalau nggak UI, UGM, Unpad, ya cuma begitu. Tapi waktu itu aku sudah dimuridkan sejak kelas 1 SMA. Lalu di dalam kelompok kecil selama intensif itu, belajar masa-masa intensif itu, bulan 4 sampai bulan itu, di dalam masa-masa itu kan udah lihat, wah, tryout, simulasi, lulus ya kan. Wah, yakin kali lah ini pokoknya tidak ada alasan ya kan. Passing grade aman semuanya dari beberapa kali tryout. Tetapi waktu itu aku terus bertanya. PKK ku cuma bilang begini, Dek, depan nanya kau tanya sama Tuhan, memang itunya keinginannya gitu. Kalau yang baik Kak, pasti itunya keinginan Tuhan ya kan. Aku baiknya aku. Nanti aku bisa melayani lagi nanti di sana. Ya kalau enggak nanti di PMKOH yang di Bandung, ya di Jatinangor gitu. Bisa lah pokoknya gampang gitu. Aku bilang bahwa enggak ada lah yang hal-hal yang bisa untuk menghalangi itu. Tetapi dia terus bertanya, ayolah kita doakan terus. Lalu teman-teman, waktu itu aku begitu gelisah terhadap siswa. Karena aku dulu dibesarkan, dilayani dan dibesarkan di dalam pelayanan siswa kan, kelas 1 SMA. Waktu itu aku mulai melihat gitu. Ada satu kakak yang mengajak kami untuk pelayan. Padahal kalau mau efektif itu harus datang ke sekolah itu. Nggak ada. Gitu. Dan ternyata itu adalah satu cara yang akhirnya aku memutuskan, teman-teman. Singkat ceritanya, aku memutuskan untuk masuk ke dalam memilih USU, tidak memilih Unpad lagi. Aku memilih USU. Ya kalau mau dibilang secara tryout, passing grade-nya masih aman. Gitu. Lulus gitu. Tetapi kelihatannya enggak gitu. Lalu dan ternyata teman-teman itu semakin terbukti ketika aku di tingkat 2 di tingkat 2 kuliah di Fakultas Hukum. Saya punya teman. Dia punya pacar anak SMA. Waktu itu aku udah jadi pengurus di pelayanan siswa. Dia punya pacar anak SMA. Lalu dia berkata begini. Cerita-cerita begitulah, pokoknya kayaknya gini, cerita-cerita rame-rame gitu. Lalu cerita tentang kamu udah tanda kutip udah ML nggak dengan pacarmu? Itu adalah cerita. Itu ada ya beberapa orang kan. Lalu dia bilang udah. Dan itu pertama kali mereka lakukan di mobil. Dan aku bertanya, kenapa kau tega
melakukannya. Lalu temanku itu berkata, dia bilang begini, kalau kamu mau, bilang aja ya. Jadi pacarnya itu bilang sama dia, kalau kamu mau bilang aja ya. Ya, aku pakai dong kesempatan itu, orang dia bilang mau kok. Nah, singkat cerita, waktu itu aku memukul teman, aku pukul ininya begitu kuat. Sampai dia kaget gitu, apa maksudmu? Dia bilang gini, aku capek-capek tiap hari Jumat pergi ke SMA 5 untuk melayani siswa supaya tidak ada siswa yang seperti itu. Tetapi kamu dengan seenaknya menerima itu. Tapi di sisi lain, itu makin membuat hatiku berbelas kasih terhadap siswa. Bahwa makin banyak ternyata yang perlu siswa yang perlu dilayani. Lalu bagaimana dengan kalian mahasiswa? Teman-teman yang terkasih, mungkin kalau kita merasa berpikir bahwa belum ada hal yang menggelisahkan kita, jangan-jangan waktu kita tidak menemukan hal-hal yang menggelisahkan itu mungkin saja karena kamu tidak pernah hadir bagi mahasiswa yang ada di kampusmu. Kamu tidak pernah hadir bagi mereka. Kamu tidak pernah mendengarkan cerita mereka. Kamu tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan mereka. Kamu tidak pernah mendengarkan apa yang menjadi nilai-nilai hidup mereka. Coba dengarkan baik-baik, lalu lihat apakah mereka itu akan menjadi lawanmu atau menjadi musuh. Teman-teman yang terkasih, kenapa sih kita harus melayani mahasiswa? Teman-teman, kita ingat bahwa ada kekuatan yang dimiliki oleh mahasiswa. Ini adalah istilah dalam dunia pelayanan mahasiswa yang sudah lama dan tapi tidak pernah usang. Bahwa kita adalah student today, tetapi kita akan menjadi leader tomorrow. Teman-teman yang terkasih, saya ingin mengingatkanmu adalah jangan anggap remeh terhadap orang yang tidak pernah kuliah, yang dia nggak pernah hadir di dalam kuliah virtual. Jangan anggap remeh terhadap mereka yang mencontek. Jangan anggap remeh terhadap mereka yang yang kerjanya cuma di warkop, main kartu, main leng, main domino, main QQ. Jangan anggap remeh dengan mereka. Teman-teman, saya punya kegagalan di dalam hal ini. Salah seorang temanku, waktu kami sedang bercerita, kami ada 7 orang teman dekat selama kuliah. Ya. Ada satu orang di antaranya itu yang kerjanya itu kalau uang kirimannya datang, biasanya dia pergi ke Unira. Tahu nggak Unira? Nggak tahu ya. Unira itu adalah Universitas Nibung Raya. Dia mencari mahasiswa di sana. Tahu nggak sih kalian Nibung Raya itu apa? Nanti nggak tahu pula kita ya kan. Santi, kau tahu Santi? Enggak, Bang. Santi, kau tahu? Enggak, Bang. Kamu tahu nggak Nibung Raya yang saya maksud apa? Tidak tahu, Bang. Halo? Nggak tahu ya? Oh. Christopher, kamu tahu Christopher? Nggak tahu, Pak. Halo, 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 Nggak tahu, Pak. halo, halo. Nggak tahu ya? Ya. Jadi, kalau ini suaraku jelas ya? Oh, jelas ya? Oh, oke, oke. Sebentar, hanya mungkin agak delay sedikit ya. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi Nibung Raya itu adalah
yang di seberangnya Plaza Medan Fair kan ada yang kalau siang-siang jual mobil, ya kan? Yang banyak yang jual mobil itu. Nah, itu kalau malam itu banyak pub, banyak karaoke yang menjajakan hidupnya di situ. Jadi dia tiap awal bulan datang ke situ. Setelah yang kedua adalah biasanya dia cuma kerjanya mabuk. Lalu di Sumber itu ada namanya dulu Warung Mama. Warung Mama itu adalah tempat anak hukum itu main kartu, tempat anak hukum main kartu. Dia ada di situ. Lalu waktu kami pernah cerita-cerita tentang apa tujuannya, gitu. Apa yang ingin dilakukannya setelah tamat. Lalu anak-anak KMK dengan polosnya mengatakan, iya aku mau jadi advokat yang ini, lalu aku mau jadi pengacara mau jadi jaksa yang ini, aku mau jadi hakim lah yang kayak gini-gini. Wow, semua itu menceritakan yang mulia. Lalu dia berkata begini, kalau layak gimana gitu. Dia bilang gini, ngapain capek-capek lek gitu. Banyak di situ, banyak di kampung hutan yang bisa diloggingkan gitu. Dan dia adalah orang Pak Barat yang masih banyak hutan di sana. Lalu aku berpikir begini, mana lah dia ya bisa jadi sesuatu. Kuliah pun nggak pernah, ngapa-ngapain pun nggak pernah. Aku anggap remeh biasa aja. Tapi teman-teman yang terkasih, tahu nggak apa yang terjadi? Ketika aku menganggap remeh bahwa dia tidak mungkin bisa lulus, gitu. Karena waktu aku lulus dia belum ngapa-ngapain. Gitu. Tapi yang terjadi adalah tahun 2016, sebelum aku ngambil S2, dia sudah S2 duluan dan double degree lagi. UGM dan Jepang. Disekolahkan pemerintah lagi. Karena apa? Karena dia itu menjadi PNS di Pak Barat. Dan saya tahu, tak mungkinlah PNS itu murni. Mungkin dia PNS sebagai kasih uang dan lain sebagainya. Atau anggaplah dia memang murni jadi lulus PNS dengan proses yang ada. Tetapi ketika saya menganggap remeh bahwa orang yang tidak pernah hadir kuliah, orang yang tidur-tiduran, orang yang main game seharian, itu tidak akan jadi apa-apa, itu salah guys. Jadi kalian jangan anggap remeh terhadap mahasiswa. Jangan kalian pikir bahwa anak-anak KMK itu yang akan selalu menjadi top leader. Lalu sisi yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Habib Malik. Ini adalah seorang pedagog Kristen asal dari Lebanon. Dia adalah orang majelis umum. Dia berkata begini, if you want to change the world, change the university. Kalau kamu ingin mengubah dunia, maka ubahlah kampus. Itu cara terbaik untuk mengubah dunia. Kenapa? Karena dia melihat bahwa kampus ini akan menghasilkan banyak para pemimpin. Di sisi yang lain adalah kampus itu adalah miniatur dunia, ya kan? Orang suku Nias ada. Orang Jakarta, orang Batak yang merantau ke Jakarta lalu balik lagi ke Medan ada. Di Hendrik, ya kan? Orang Toba ada. Orang Pak Barat ada. Orang Papua ada juga di kampus kita. Orang Merauke ada. Orang Kupang ada. Ada banyak. Semua itu ada di kampus. Nah, lalu kemudian bagaimana kita harus melihatnya? Teman-teman, perhatikan bahwa kita punya kekuatan. Kekuatan kita adalah bahwa pelayanan kita hadir di dalam partisipasi di dalam misi Allah di tengah dunia. Teman-teman yang terkasih, pelayanan mahasiswa hadir karena kita sedang mewujudkan visi Allah untuk memberitakan Injil kepada seluruh bumi dan memuridkan dari segala suku bangsa. Nah, saya pikir kita sudah tahu di dalam bagian itu Matius 28. Tetapi yang ingin kita pastikan adalah gini, teman-teman, kita ini sedang berpartisipasi di dalam rencananya Allah. Kita sedang berpartisipasi di dalam misinya Allah. Jadi teman-teman, pelayanan mahasiswa itu bukan kaleng-kaleng gitu. Pelayanan mahasiswa itu bukan tanpa tujuan. Pelayanan mahasiswa itu jelas bahwa visinya adalah akan hadir alumni-alumni
yang akan mengubah dunia oleh karena kecintaan mereka kepada Allah dan kebencian mereka kepada dosa. Sesimpel itu, tapi se-powerful itu. Lalu teman-teman yang terkasih, yang kedua juga kita harus ingat bahwa berita utama di dalam pelayanan kita itu adalah kuasa keselamatan Allah. Itulah berita kita, yaitu adalah the gospel of Jesus Christ. Itulah yang menjadi Injil. Itulah yang menjadi berita utama dalam pelayanan. Sehingga pelayanan ini perlu dikerjakan. Karena ini kekuatan kita, guys. Kalau kita bekerja, kalau kita melakukan berbagai hal tanpa Injil, maka segala sesuatu akan sia-sia. Tetapi karena kita memiliki Injil yang menyelamatkan, kata si kuasa Allah yang menyelamatkan, yaitu Injil Yesus Kristus, kata Paulus di Roma pasal 1 ayat 16. Maka kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini bukanlah kesia-siaan. Lalu yang ketiga, teman-teman, kita harus sadar bahwa kita adalah efektif, pelayanan yang paling efektif untuk memuridkan. Kenapa? Karena yang tadi, kampus itu adalah miniatur dunia, kamu tidak perlu pergi ke berbagai suku, berbagai marga dari Pulau Nias itu datang ke kampus kita. Kamu nggak perlu pergi ke Boa Mataluo, ya kan? Untuk memuridkan mereka. Mereka yang datang ke sini. Kamu nggak perlu pergi ke Papua. Pemerintah Papua yang sudah mengutus mereka ke tempatmu. Jadi kita adalah efektif. Lalu mungkin kalian berkata, tapi boleh nggak aku melayani sebagai bentuk kemuridanku, aku melayani di gereja? Boleh-boleh aja. Tetapi saya ingin mengatakan begini, bukankah pelayananmu di kampus itu hanya mungkin efektif 2 tahun? Tapi di gereja, mulai kamu jadi pertama kali kamu jadi alumni, sampai kamu nanti meninggalkan dunia ini, kamu masih bisa melayani di gereja. Tapi melayani di kampus nggak bisa selamanya. Ada batas waktunya. Kak Santi paling lama tahun lalu dia jadi koordinator. Tahun sebelumnya mungkin dia jadi pengurus di fakultas. Tahun ini dia jadi tim rek. Cukup 3 tahun, setelah itu udah nggak bisa gitu. Karena dia sudah punya bentuk pelayanan yang lain. Udah ada hal-hal yang digembalakan di tempat yang lain. Nah, karena itu teman-teman, izinkan saya mengajakmu. Mari jadi gembala atas mahasiswa yang ada di kampusmu. Karena itulah panggilanmu sebagai murid Yesus Kristus. Nah, saya berhenti di sini dulu, silakan. Kita kalau ada hal-hal yang ingin direspon. Baik, terima kasih Bang. Sekarang teman-teman kita masuk ke sesi diskusi. Jika ada yang mau bertanya atau berbagi juga boleh. Adakah teman-teman yang mau bertanya atau berbagi? Dari chat juga boleh pertanyaannya. Ada teman-teman? Oke, ditunggu ya. Tapi mungkin dari MC lah Bang, supaya membuka teman-teman yang lain juga untuk bertanya. Seperti itu. Kalau tadi dibahas di dalam bahan gitu kan Bang, bagaimana Yesus memanggil dengan tujuan yang jelas. Seperti itu kan. Artinya ketika Tuhan meletakkan suatu panggilan itu bukan tanpa sesuatu yang tujuannya belum jelas kayak gitu. Tapi kenapa akhirnya banyak orang yang kalau zaman sekarang mempertimbangkan banyak hal untuk mengatakan iya bagi sebuah pelayanan kayak gitu Bang. Banyak hal yang dikhawatirkan. Kalau mungkin di dalam 12 orang murid itu yang menjadi pergumulan adalah mengikut Yesus atau tidak kayak gitu kan Bang.
Samalah seperti yang sekarang ini, banyak orang-orang yang ketika disaringkan menjadi pengurus, disaringkan menjadi PKK, banyak hal yang dipertimbangkan tentang dirinya sendiri, contohnya manajemen waktu, atau bahkan ada yang merasa, "Aku belum layak untuk, eee, menjadi PKK, menjadi pengurus," kayak gitu, "karena kehidupanku masih seperti ini." Kira-kira bagaimana ya Bang menanggapi hal itu? Apakah, eee, karena mereka belum mendengar panggilan itu dengan jelas, atau mungkin tujuan itu yang belum didapati, sehingga mereka banyak mempertimbangkan segala sesuatunya, seperti itu, Bang. Kalau tanggapanku sih San adalah begini. Mungkin ada orang yang karena tidak tahu, ya kan? Tetapi kan hari ini kita udah belajar bahwa Yesus punya panggilan yang khusus dan jelas. Tinggal sekarang adalah apakah kita mau taat atau tidak. Gitu. Kalau kita mau taat, maka harusnya kita rela mengorbankan segala sesuatu bagi kita. Atau juga bisa juga memang karena ya sorry, kita tidak sedang bertumbuh. Gitu. Kita sedang tidak bertumbuh menuju keserupaan dan gitu sih teman-teman. Pikir ya, kenapa kita banyak orang yang tidak melayani? Mungkin karena dia tidak sedang bertumbuh dalam menyerupai Kristus. Karena kalau kita makin hari makin bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, maka tidak akan ada alasan bagi kita untuk tidak melayani. Pasti ada dorongan di dalam hati. Teman-teman, saya ingin kasih penyeimbang. Lalu kalau dalam otaknya pengurus pasti kayak gini responsnya. Iya sih Bang, karena kelompok kecil pun tidak berjalan dengan baik. Nah, aku kasih sebuah kabar baik bagimu pengurus. Ingat bahwa kelompok kecil itu hanya salah satu dari disiplin kemuridan kita. Yang kita tidak sadar adalah barangkali yang kita tidak sadar itu adalah gini. Kita tidak pernah bertanggung jawab untuk pertumbuhan kemuridan kita. Kita meletakkan tanggung jawab itu hanya pada pengurus dan pada PKK. Sehingga yang kita salahkan adalah kelompok kecil yang jadi masalah. Karena sejak dari awal, aku tidak menyadari bahwa kalau aku sudah percaya kepada Tuhan, maka aku harus bertumbuh. Itu kabar baik bagi pengurus. Harus seimbang melihatnya. Tapi di sisi lain, tentu saja ada penataan organisasi itu yang dilakukan oleh pengurus. Tapi itu nanti mungkin di diskusi-diskusi tim rek di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kalian bisa berdiskusi. Itu yang kedua. Jadi tidak sedang bertumbuh. Lalu yang ketiga adalah dia merasa, kenapa ada orang yang merasa menunggu, tunggu sempurna dulu deh. Gitu. Nah, teman-teman saya mau katakan begini. Nanti kita membaca di dalam keseluruhan pasal di Injil Markus itu, nanti kita akan menemukan para murid itu diutus Yesus ketika mereka sedang tidak tahu apa-apa. Mereka udah bangga banget cerita apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ajarkan. Tapi masakan pada waktu itu aja mereka masih melihat, masih Yesus suruhlah mereka pulang. Artinya bahwa gini, teman-teman kita harus sadari bahwa kita ini bukanlah orang yang sempurna. Kita adalah murid-murid yang tidak sempurna. We are the imperfect disciple. Tetapi kepada kitalah yang diberikan oleh Allah tugas itu. Kenapa? Karena kita tidak sedang menjalankan misi kita, tapi sedang menjalankan misinya Allah. Jadi, yang akan bekerja dengan leluasa itu adalah Allah. Gitu. Kalau masih ada orang yang merasa bahwa aku belum sempurna, aku belum ini, maka mungkin dia belum menyadari bahwa yang diminta itu adalah kamu berpartisipasi di dalam rencananya Allah.
bukan Allah yang berpartisipasi di dalam rencanamu. Itu dua hal yang berbeda. Nah, itu dulu, San. Baik Bang, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Oh ya, MC sudah buka nih satu permasalahan yang biasa terjadi. Mungkin adik-adik yang masih potensial nanti akan mengalami karena sudah lebih dahulu mengalami seperti itu. Ada yang mau bertanya mungkin dari Desima, dari Miskar, dari Christopher, baru dari teman-teman UP lain juga ada ini dari teknik, ada Samuel, ada Wasti, FEBD 3 juga ada. Jauh-jauh main ke FIB, kalau nggak bertanya sayang ya kan? Ada Johannes raiskan. Oh ya, dari Johannes. Silakan, boleh dibuka mikrofonnya. Buka kameranya dong. Izin bertanya gitu kan Bang. Tadi sebelumnya Kak Santi bertanya tentang masalah kebimbangan gitu kan. Dan aku malah kebalikannya berpikir gitu kan Bang. Ketika kita merasa kita kayak percaya diri sekali untuk menjadi seorang gembala itu gimana sih Bang gitu kan. Percaya diri dengan kayak kadang kan bisa kita memandang itu kayak kita mengandalkan diri kita sendiri gitu, orang yang ekstrovert gitu kan Bang. Aku mampu gitu Bang. Itu gimana sih tanggapan Abang gitu Bang? Karena kan tadi aku dengar kan kita mengandalkan Tuhan kan untuk dalam rencananya gitu, bukan rencana kita itu sih Bang. Terima kasih. Langsung, San. Iya Bang, boleh langsung ditanggapi Bang. Benar, Johannes. Nah, saya suka. Kalau saya bicara tentang penggembalaan, saya suka dengan Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Itu kan cerita tentang Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu lebih daripada mereka ini, ada kata ini di situ. Lalu 3 kali pertanyaan itu, 3 kali si Yohanes berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu kemudian lagi, 3 kali terhadap respons yang sama, Yesus berkata, gembalakanlah dombaku. Apa yang ingin ditunjukkan di dalam cerita ini? Bahwa menjadi gembala dasarnya itu adalah kasih kepada Yesus. Menjadi gembala itu bukan bertindak menggantikan Yesus, bukan bertindak mewakili Yesus, bukan bertindak untuk atas nama Yesus. Tapi menjadi gembala itu berarti menjadi pengikut Yesus yang mengasihi Yesus. Mengapa itu jadi penting? Nah, kalau kita nanti membaca silang dengan tulisan Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, maka kita lihat bahwa gini, tanpa kasih kepada Allah tidak akan ada kerelaan hati. Tanpa kasih kepada Allah tidak akan ada pengorbanan. Tanpa kasih kepada Allah tidak akan ada perjuangan. Tanpa kasih kepada Allah tidak akan ada kewaspadaan. Singkatnya, Jo, dalam menjawab pertanyaanmu, tanpa kasih kepada Allah, maka keinginan menjadi gembala itu hanya semu. Sementara ketika ada tantangan, ketika ada pilihan yang lebih menggiurkan, maka keinginan itu akan mudah tergantikan. Jadi bisa nggak yakin? Harus bisa yakin. Tetapi kita harus melihat keyakinan itu, apakah itu sebagai ekspresi kasih kita kepada Allah atau tidak. Atau itu adalah ekspresi diri kita untuk menunjukkan sesuatu apa yang kita punya. Gitu kan? Kayaknya sama seperti kayak gini kan.
Kan kalau jadi PKK kita kan tahunya kita kekuatan adik-adik kita kan. Misalnya kayak akulah, ada adikku bagus sekali nyanyi, bagus sekali bermusik. Kalau dengar dia nyanyi, wah enak kali hati kita ya kan. Jadi kalau kusuruh dia melayani di kampus sebagai singers, sebagai pemusik, sebagai MC, wah dia akan senang. Karena itu aku jarang menyuruh dia. Ngapain dia kusuruh? Kusuruh dia buat desain flyer. Dari situ kelihatan dia ngedumel, merasa nggak bisa aku bang, nggak ada keahlianku. Nggak usah bang, pokoknya jangan aku kusuruh. Mau 10 lagu segala macam gitu. Dari situ aku tahu dia bisa melayani tetapi dia tidak memiliki karakter melayani. Dia terlibat dalam pelayanan tetapi dia tidak memiliki kualitas seorang pelayan. Nah, akhirnya aku tahu kebutuhannya bukan untuk tampil tetapi belajar untuk bekerja di balik layar. Itu sih Jo. Jadi sederhananya di dalam penggembalaan ini maka kita akan melihat bahwa kasih kepada Allah itu akan mendasari penggembalaan kita. Jadi kalau kamu terlibat dalam pelayanan dengan keyakinan yang kokoh dan karena itu kasih kepada Allah, saya yakin kamu ketika ada tawaran, mungkin tawarannya yang tawaran yang menggiurkan gitu. Kampus Merdeka akan ada kan? Sekarang kamu bisa kuliah di Unpad, kamu bisa kuliah di UGM, ya nggak? Kita kayak satu tawaran yang menarik. Kapan-kapan lagi kamu satu semester bisa kuliah di Unpad, coy. Ya kan? Maka kamu akan ambil itu. Kamu tinggalkanlah pelayanan. Atau setidaknya gini, Kak, Bang, Timrek, izinkanlah aku dulu 1 semester. Atau 3 bulan, 3 bulan aku nggak aktif dulu ya. Gitu. Tapi ketika kita punya kasih kepada Allah, maka kita akan mendialogkan itu. Tuhan, aku punya rencana untuk ikut kampus Merdeka. Aku punya rencana untuk aku mau ngambil kuliah, jadi audit, atau kuliah ngambil SKS di kampus ini. Gimana? Tapi aku punya beban. Itulah membuatmu akan penuh dengan keyakinan terlibat dalam pelayanan. Jadi keputusanmu untuk terlibat dalam pelayanan bukan karena kau di-sharingkan oleh Timrek, bukan karena kau di-sharingkan oleh PKK, bukan karena kau didekati oleh pengurus supaya ada melanjutkan pelayanannya. Karena para pengurus ini juga stres kalau tidak ada yang melanjutkan pelayanannya. Bukan. Tapi karena kau telah berjumpa dengan Allah di dalam pergumulanmu itu. Ketika kau bilang, Tuhan, tapi aku mau pengen ini. Tapi Tuhan bilang, enggak ada waktunya nanti. Tapi Tuhan, aku masih begini. Enggak. Tapi Tuhan. Nah, itulah yang akan membuatmu oke lah, terima pelayanan itu. Gitu Jo, gitu. Oke, dari Johannes ada lagi yang mau ditanggapi? Cukup Kak. Terima kasih Bang. Oke. Gitu ya Bang. Berarti dari penjelasan Abang tadi mungkin karena tidak ada kasih ketika menjawab suatu pelayanan itu, atau ya karena merasa diri mampu, artinya ada kesombongan seperti itu kan Bang. Itu yang membuat orang akhirnya rentan mundur dari pelayanan. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Satu lagi, mungkin ya. Kenapa orang seperti itu? Mungkin karena kita tidak berjalan bersama. Kita tidak berjalan beriringan. Kalau aku ya, menurutku ya, ini menurutku, kalau ada yang mundur, biasanya itu karena dia tidak lagi memiliki teman di kepengurusan yang bisa
menyadari kegelisahannya, menyadari ketakutannya, menyadari kekhawatirannya. Gitu sih ini. Ya, berarti persekutuan dengan sesama juga sangat penting seperti itu ya Bang. Oke Bang. Ada lagi teman-teman? Ayo satu lagi yuk. Ada? Tidak ada ya? Oke. Nah, nanti boleh diisi angket melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Oke, teman-teman. Untuk Bang Jupa boleh disampaikan closing statement, Bang. Iya, teman-teman, saya ingin mengatakan begini. Saya mau Halo? Ada suaraku kan? Ada, Bang. Oke, iya. Teman-teman begini, kalau kamu ingin berbuat sesuatu bagi bangsa ini, bagi dunia kita ini, libatkanlah dirimu dalam pelayanan mahasiswa. Yakinkanlah bahwa sekecil apapun yang kalian rancang, yang kita rancang di dalam pelayanan mahasiswa ini, trust me, itu bekerja untuk mengubah seseorang yang mungkin dampaknya belum terasa sekarang, tapi itu akan berdampak besar sekali untuk di masa yang akan datang. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan waktumu yang singkat di kampus itu tanpa berpartisipasi di dalam rencana Allah memulihkan dunia ini menjadi lebih baik. Dan terlibat jadi pengurus adalah sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan dengan baik. Puji Tuhan. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Ya, teman-teman. Terima kasih untuk firman yang sudah Abang bagikan. Dan saat ini saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan sebuah lagu. Dan jika ada teman-teman yang mengetahui lagunya boleh ikut bernyanyi, tapi dengan mikrofon yang tetap dalam kondisi mute. Mari kita merenungkan apa yang hendak disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini adalah lagu yang mempertanyakan kepada kita, maukah kita menjadi pelayan bagi Tuhan yang Tuhan panggil? Maukah kita menjadi roti yang terpecah, menjadi anggur yang tercurah bagi kemuliaan Tuhan? Mari kita mendengarkan lagu ini. Maukah kau jadi roti yang terpecah baginya? Maukah kau jadi anggur yang tercurah baginya? Maukah kau jadi saksi yang memberitakan Injilnya? Melayani, mengasihi lebih
Inilah panggilan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang sudah percaya. Mari kita buka dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Panggilan yang Tuhan berikan kepada Petrus adalah panggilan yang sama yang Tuhan berikan juga kepada kita sebagai orang percaya. Menggembalakan domba-domba, memberitakan Injil. Now is your turn. Sekarang adalah kesempatan kita. Tapi yang mana yang mau kita pilih? Which one will you choose when the Lord calls? Mute or unmute? Yang mana yang mau kita pilih ketika Tuhan memanggil? Meresponi panggilan itu dan mengatakan iya, atau menolak panggilan itu dan mengatakan tidak? Mari kita nyanyikan lagu ini dan kita ambil komitmen kita melayani Tuhan, memberitakan Injil. Setelah pengisian ini pun kita membawa komitmen baru yang semakin teguh dan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan di akhir lagu, kami mengundang Bang Jupa untuk menutup dalam doa. Lihatlah ladang sudah menguning, siapa kan jadi penuainya? Adakah yang peduli pergi menuai dengan segera? Anugerah yang telah kau nikmati, tak mungkin engkau berdiam diri. Tanyakanlah pada dirimu, apakah jawabanmu? Ku mau menjawab panggilanmu, memberitakan Injil kasih-Mu di dunia yang gelap berkubang, penuh dosa-dosa. Ku mau menjawab panggilanmu, menjadi alat dan saksi-Mu. Ku yakin Yesus kan sertaku sampai akhir zaman. Ini aku Tuhan, ku mau menjadi alat dan saksi-Mu. Urapi aku Tuhan, utusku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ku serahkan hidupku, membawa terang bagi mereka, menyatakan Injil kasih-Mu. Ku yakin Kau besertaku, ku tak takut, aku kan maju. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, kepada murid-murid Tuhan. Ketika kami percaya dan meyakini bahwa kami adalah
orang yang bersama-sama dengan Yesus mengalami pembaharuan diri dan diutus oleh Tuhan Yesus. Maka peran dan tanggung jawab untuk menjadi gembala, untuk meneruskan misinya Allah di tengah dunia, mau tidak mau harus kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami, urapilah kami, dan kiranya Engkau menolong bagi adik-adik hamba di tempat ini secara khusus, supaya mereka boleh dengan matang mempersiapkan diri, matang mendengarkan keyakinan-keyakinan yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berdoa ya Tuhan yang menolong dan menguatkan mereka. Pada adik-adik yang secara khusus punya kesempatan untuk melayani Tuhan 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang melalui pelayanan mahasiswa. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terimalah doa kami ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman dan juga Abang yang hadir. Dan saat ini kita mau ambil foto dulu. Boleh untuk Desima. Teman-teman boleh dibuka dong kameranya. Kita mau ambil foto. Oke teman-teman, biar kita biasanya dimohon pada teman-teman yang belum membuka kameranya supaya masih ada Bang Yohanes, Kak Wasti, Kak Sonia, Kak Lorena, Bang Chandra, dan Kak Uli. Nah, yang belum buka kameranya, dimohon juga untuk membuka kameranya. Kita ambil dokumentasinya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, hitungan ketiga juga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bang Jupa. Makasih Bang Jupa, makasih Kak Santi, makasih teman-teman yang udah gabung.